Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita kembali berjumpa dalam pembelajaran daring Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9. Hari ini kita sudah masuk bab 5 tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Selain kita beraneka ragam dilihat dari suku, agama, ras, dan golongannya, maka bangsa kita juga bisa dilihat keberagamannya itu dilihat dari 3 hal yang lainnya, yaitu keberagaman sosial budaya, keberagaman ekonomi, dan keberagaman gender. Harmoni dapat diartikan sebagai suatu kondisi masyarakat di mana terdapat keserasian, keselarasan, maupun keseimbangan. Anak-anak, kalian pasti pernah melihat sebuah konser musik, baik musik dangdut, musik pop, musik rock, dan aliran yang lainnya. Setiap pertunjukan musik, semua pemainnya pasti memegang alat musik yang berbeda-beda. Suara yang dihasilkannya juga berbeda-beda. Namun, alat musik yang berbeda itu dimainkan dengan nada yang bersamaan, maka akan menghasilkan musik yang harmonis, yang enak didengar. Itulah gambaran keberagaman sosial budaya masyarakat kita. Jadi secara sosial budaya masyarakat Indonesia beraneka ragam, baik dilihat dari suku, budaya, status sosial, mata pencarian, kedudukan, jabatan, dan lain-lain. Namun walaupun berbeda, semuanya bisa diserasikan, diselaraskan, diseimbangkan dengan cara antar anggota masyarakat harus saling memahami, tenggang rasa, toleransi satu dengan yang lainnya. Masyarakat kita juga beragam ekonominya. Kalau kalian masuk pasar atau masuk di mall, maka beraneka ragam barang kebutuhan masyarakat pasti diperdagangkan, bahkan diproduksi oleh perusahaan yang berbeda-beda. Tetapi kalau sudah berada di pasar atau mall, beraneka ragam barang tersebut bersatu padu dengan penataan yang rapi sesuai dengan jenis-jenis barangnya. Inilah gambaran dari keberagaman ekonomi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia ini beraneka ragam dilihat dari pekerjaannya, jabatannya, penghasilannya, taraf hidupnya, dan lain-lain. Namun demikian, perbedaan yang ada itu tetap harus diharmoniskan, diserasikan, diselaraskan, diseimbangkan. Antara anggota masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain harus saling memelihara keharmonisan dengan cara memberdayakan ekonomi masyarakat, khususnya yang berada di ekonomi kelas bawah. Dan yang lebih penting adalah memberi kemudahan kepada golongan masyarakat ekonomi, khususnya ekonomi yang bawah, dalam memperoleh fasilitas hidup yang lebih baik. Selain itu, masyarakat Indonesia juga beragam gendernya. Gender dimaknai sebagai jenis kelamin. Gender juga dimaknai sebagai pembagian peran atau kedudukan dan tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Kesetaraan gender dimaknai sebagai kesederajatan kaum perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat. Fakta menunjukkan bahwa di negara kita mulai banyak perempuan menduduki jabatan di instansi penting pemerintah maupun swasta. Tanpa membedakan jenis kelamin pun sekarang baik laki-laki maupun perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam berbagai bidang kehidupan. Kaum laki-laki saat ini juga banyak melakukan pekerjaan yang dulunya biasa dilakukan oleh kaum perempuan. Keberagaman sosial budaya, keberagaman ekonomi maupun keberagaman gender masyarakat Indonesia tentu akan menimbulkan permasalahan-permasalahan. Untuk itu kita akan mendalami satu persatu contoh permasalahan yang terjadi akibat keberagaman sosial budaya, ekonomi maupun gender masyarakat Indonesia. Kita mulai permasalahan keberagaman sosial budaya. Contoh permasalahan keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia yang pertama
terkait sistem agama. Sampai sekarang masih muncul adanya konflik antar umat beragama. Permasalahan yang kedua terkait sistem masyarakat dan ormas. Sampai sekarang masih muncul perselisihan antar ormas maupun antar masyarakat. Permasalahan yang ketiga menyangkut sistem pengetahuan. Masalah yang masih muncul antara lain masih adanya perilaku menyontek, jual beli jasa, dan penyalahgunaan ilmu pengetahuan. Permasalahan sosial budaya yang keempat menyangkut bahasa. Sampai sekarang bahasa Indonesia kadangkala penggunaannya masih tidak sesuai dengan tata bahasa yang benar. Selain itu, bahasa daerah dikhawatirkan akan menjadi asing di daerahnya sendiri karena tidak dipergunakan dalam bahasa sehari-hari. Permasalahan sosial budaya yang kelima terkait sistem mata pencarian. Permasalahan sosial budaya yang kelima terkait sistem mata pencarian. Contohnya, masih adanya masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang menyimpang dari aturan dan norma, seperti mencuri, korupsi, dan seterusnya. Permasalahan sosial budaya yang keenam menyangkut sistem teknologi dan peralatan. Contohnya, masih banyaknya peralatan dan teknologi yang ada di negara kita masih harus diimpor dari luar negeri. Selain itu, adanya perkembangan teknologi informatika telah mengubah budaya di Indonesia. Permasalahan yang terakhir menyangkut sosial budaya adalah terkait kesenian. Contohnya, masih adanya masyarakat yang mengekspresikan seninya tanpa mengindahkan norma-norma dalam masyarakat. Secara umum, faktor yang dianggap penyebab masalah keberagaman sosial budaya di negara kita ada 4 faktor. Yang pertama adalah faktor ekonomi, yaitu karena tidak seimbangnya pendapatan dengan pengeluaran sehingga membuat kebutuhan hidup baik makanan, pakaian, tempat tinggal, jaminan kesehatan, dan lain-lain itu tidak tercukupi. Faktor yang kedua adalah faktor budaya, yaitu adanya kemajuan teknologi dari luar dan masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di negara kita. Faktor penyebab yang ketiga adalah faktor biologis, yaitu kurangnya fasilitas kesehatan serta masih rendahnya kondisi ekonomi dan pendidikan membuat kondisi biologis masyarakat Indonesia mudah terkena penyakit dan kurang gizi. Faktor yang keempat yang dianggap penyebab permasalahan sosial budaya adalah faktor psikologis, yaitu beratnya beban hidup masyarakat yang bisa menimbulkan stres dan emosi sehingga memicu konflik antar anggota masyarakat. Sedangkan menyangkut permasalahan keberagaman ekonomi, masyarakat kita yang sampai sekarang masih harus kita pikirkan dan kita atasi antara lain kemiskinan, pengangguran, kesenjangan penghasilan, masalah pangan, korupsi, inflasi, hutang luar negeri, defisit anggaran, rendahnya pertumbuhan ekonomi, dan banyak lagi yang lainnya. Sedangkan untuk permasalahan keberagaman gender pada masyarakat yang masih banyak kita temui antara lain masih adanya kekerasan dalam rumah tangga, masih adanya tradisi, adat istiadat, dan berbagai problematika dalam hubungan bermasyarakat. Untuk menyelesaikan permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia baik akibat keberagaman sosial budaya, ekonomi maupun gender, maka harus ditempuh berbagai upaya. Contoh upaya penyelesaian permasalahan keberagaman sosial budaya antara lain yang pertama meningkatkan kualitas kesehatan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia, dan lain-lain. Sedangkan upaya penyelesaian permasalahan keberagaman ekonomi bisa ditempuh antara lain dengan cara mengembangkan persaingan yang sehat dan adil, mengupayakan kehidupan yang layak bagi masyarakat, dan meningkatkan daya saing global. Untuk menyelesaikan permasalahan keberagaman gender,
bisa dilakukan antara lain dengan cara meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan politik, meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan, meningkatkan kualitas hidup perempuan, dan menyempurnakan perangkat hukum untuk melindungi perempuan, dan lain-lain. Itulah penjelasan kita pagi hari ini terkait harmoni keberagaman sosial, budaya, ekonomi, gender, masyarakat Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.